Apa kabar Sobat PUPR? Saya ucapkan selamat bergabung kembali di podcast PASU, Podcast Asik Sulawesi 1, dan sesuai dengan namanya, di podcast ini kita akan membahas topik-topik panas terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang dikemas secara asik, persembahan dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bersama saya Jili Kindangen yang akan memandu bincang-bincang kita kali ini. Oke, Sobat PUPR, di mana-mana kegiatan apapun yang kita lakukan pasti ada yang berhubungan dengan perizinan ya. Baik kita mau mengendarai mobil harus ada surat izin mengemudi. Kita mau menikah harus ada surat izin juga. Mau apa lagi? Pokoknya banyak yang kegiatan yang akan kita laksanakan, izin mendirikan bangunan juga. Pokoknya banyak segala kesibukan-kesibukan kita yang memerlukan perizinan. Nah, di episode keempat kali ini kita akan membahas judulnya sangat menarik, yaitu Rekomtek, si penentu terbitnya perizinan sumber daya air. Akan kita kupas secara tuntas bersama dengan Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Ada Ibu cantik di sini, Ibu Vivian Panalewan, STMT. Halo Ibu Vivi. Halo Jil. Apa kabar? Apa kabar? Puji Tuhan sehat. Terlihat sih Bu dari wajahnya yang cerah ceria di siang hari ini. Baik Bu, sudah siap membahas topik kita kali ini Bu? Terkait dengan perizinan ya Bu ya? Oke, bagaimana Bu untuk kesibukan kali ini? Apakah lagi banyak yang diurus terkait dengan perizinan, lagi banyak pengajuan atau seperti apa? Baik, terima kasih Jil. Terkait perizinan yang sedang berlangsung saat ini di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 yang sedang berjalan saat ini ada 2. Jadi yang ongoing, ya. Kemudian yang sudah berproses itu ada kurang lebih 14 perizinan yang sudah keluar. Banyak juga ya Bu ya, 14. Dari tahun 2020 ya. Dari tahun 2020 sampai 2024 ini ada sekitar 14 yang sudah ada izinnya. Sudah ada izinnya. Baru ada 4 sedang berproses. 4 sedang berproses juga. Oke, kalau khusus 2024 ini berapa Bu? Ini sekarang lagi ongoing itu ada yang 2 tadi Bu. Ada 4, itu ada 2 yang berproses di Jakarta, kemudian ada 2 di sini. Oke, saya penasaran Bu, sebenarnya dalam pengelolaan sumber daya air ini, di bagian apanya sih Bu yang memerlukan perizinan-perizinan ini? Di pengelolaan sumber daya berarti ada jenis-jenis perizinan itu sendiri ya Bu ya? Ya. Oke, boleh dijelaskan lebih rinci Bu terkait dengan jenis-jenis perizinan? Baik. Jadi perizinan ini kita mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2024 tentang perizinan sumber daya air atau SDA. Jadi diatur di Permen ya Bu ya. Kemudian tujuan pengaturan perizinan ini adalah untuk mengatur tata cara perizinan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan usaha dan bukan usaha, serta persetujuan penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok serta irigasi. Kemudian ditanyakan tadi tentang jenis perizinan. Di sini izin pengusahaan sumber daya air diperlukan untuk berbagai kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya air seperti pembangkit listrik, industri, pertanian dan berbagai macam usaha lainnya. Kemudian ada persetujuan penggunaan SDA yang diperlukan untuk penggunaan SDA yang bukan untuk usaha seperti kebutuhan pokok harian, pertanian rakyat, dan pemanfaatan irigasi. Demikian. Jadi itu pembagian berdasarkan jenis-jenisnya ya Bu? Iya. Berarti dari bagian ini kita sering bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya Bu? Kalau tadi Ibu jelaskan bahwa ada dari PLTA, berarti itu harus mengurus izin juga sebelum menghasilkan ini listrik tenaga air ini ya Bu? Harusnya demikian. Harusnya demikian. Sejauh ini mereka baru bersebat. Oh, berkoordinasi sejauh ini ya Bu ya. Oke, tadi permen yang mengatur permen nomor 2 ya Bu ya? Nomor 2 tahun, jadi ada 2 permen. Ada 2 permen. Jadi untuk permen yang baru mau dibangun itu adalah
Permen nomor 2 tahun 2024. Kemudian untuk yang sudah terbangun, kemudian baru mau urus izinnya, itu ada Permen 03 tahun 2023 tentang penataan perizinan dan persetujuan bidang sumber daya air. Oke, jadi udah ada nomor 3-nya nih ya, untuk yang proses ini. Oke, nah kira-kira berarti ada Bu yang menjadi prioritas dari jenis-jenis yang Ibu uraikan tadi ya. Ada kira-kira yang menjadi prioritas, oh ini nih harus kita kasih lebih dulu karena ini merupakan prioritas misalkan. Kira-kira di jenis usaha, di jenis perizinan apa itu? Kalau prioritas misalnya untuk penggunaan air untuk PDAM misalnya, karena mereka itu kan dibutuhkan oleh masyarakat yang banyak. Kemudian untuk pembangkit listrik dan pertanian. Dan yang juga menjadi prioritas itu adalah untuk kebutuhan pokok harian. Oke, saya penasaran Ibu. Tadi kan ada bilang ada yang untuk usaha, ada juga non usaha. Kalau kita lihat berarti misalkan nih yang ada di pinggiran danau atau danau misalkan ini contohnya ya. Ada beberapa rumah makan, kafe yang didirikan misalkan mengambil area danau nih Bu. Apakah ini juga memerlukan rekontek untuk ada perizinannya atau seperti apa? Untuk danau danau sendiri itu kan sudah ada peraturan sempadan sungai. Jadi regulasinya harus mengacu pada aturan penggunaan sempadan itu sendiri. Oke, jadi tidak berhubungan lagi dengan rekontek ini ya Bu? Langsung di peraturan sempadan. Sebenarnya berhubungan juga, cuma karena peraturan ini baru ditetapkan, aturan untuk penggunaan sempadan itu kita mungkin masih perlu banyak berdiskusi, terutama dengan Pak Minahasa yang wilayah di mana danau Tondano itu wilayahnya ada di situ. Cuma memang saat ini kita belum bisa menentukan itu bagaimana untuk pembangunan-bangunan yang sudah terbangun. Barangkali kita harus duduk berembuk lagi lebih lanjut untuk persoalan yang Jill tanyakan tadi, tempat usaha yang sudah terlanjur terbangun. Nggak apa-apa kan Bu, ini kita sentil sedikit ya Bu, karena berdasarkan yang kita lihat di lokasi. Bahkan Bu yang paling menarik, pernah saya lihat di Facebook dijual di marketplace lokasi danau loh Bu, dijual lokasi danau untuk usaha. Nah ini kan mungkin masyarakat yang belum mengetahui gitu kan, ini kesempatan kita untuk share ya Bu, pengetahuannya bahwa ini danau bukan milik sendiri yang harus diperjualbelikan seperti itu. Danau itu kan milik negara. Apalagi ini terkait dengan pengelolaan sumber daya air ya Bu ya. Oke, nah nanti kita akan membahas secara rinci ya Bu, terkait dengan pengajuan rekontek ini kira-kira syaratnya seperti apa, terus alurnya seperti apa, tapi kita akan jeda sejenak tetap di podcast PASU, podcast Asik Sulawesi Selatan. Kembali lagi di podcast PASU, podcast Asik Sulawesi 1, dan kita masih membahas tema penting kita kali ini berbicara mengenai rekontek, di mana rekontek ini menjadi salah satu penentu terbit atau tidaknya suatu perizinan, apalagi terkait dengan pengelolaan sumber daya air ya Bu ya. Tadi kita sudah membahas sedikit terkait dengan jenis-jenis perizinan apa yang berlaku, tadi ada yang usaha juga non usaha seperti itu ya Bu. Kira-kira persyaratan Bu untuk mengajukan permohonan rekontek ini seperti apa? Baik, terima kasih Jill. Jadi untuk persyaratan yang terkait dengan Permen 02 tahun 2024, di sini kami mencatat sesuai dengan Permen, yaitu di sini kan ada dua, ada persyaratan permohonan izin untuk pengusahaan SDA. Ini ada kurang lebih 10 persyaratan teknis yang harus dilengkapi atau mau dibahas? Boleh Bu, biar semuanya tahu ya, biar nanti mungkin ada rencana nih mau pengajuan, ya ini syaratnya didengar. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang 02 ya, tahun 2024 yang baru mau bangun. Jadi ini ada izin data administrasi yang memuat data informasi pemohon, antara lain yang memuat surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian ada surat tanggung jawab mutlak atas penggunaan lahan di tempat kegiatan.
Kemudian izin berusaha yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan. Kemudian identitas pemohon, legalitas subjek hukum apabila pemohon belum dilakukan melalui sistem OSS. Kemudian tadi administrasi, ini teknis. Teknisnya itu meliputi berapa jumlah dan jadwal untuk pengambilan air. Kemudian gambar desain, jenis atau tipe sarana yang akan dibangun untuk pengambilan air. Kemudian ada kajian apabila khusus untuk PLTS yang terapung. Ya, baik itu tadi Jill untuk permohonan perizinan pengusahaan. Ada juga permohonan persetujuan penggunaan. Jadi seperti misalnya PLTA, listrik begitu. Jadi air itu kan mereka tidak pakai. Jadi hanya melewatkan air untuk menggerakkan turbin, kemudian airnya balik kembali ke sungai. Jadi untuk yang demikian itu ada di pasal 48 ayat 2, ada permohonan administrasi yang antara lain memuat data informasi pemohon yang kemudian pernyataan tanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan. Kemudian surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan, identitas pemohon, legalitas subjek hukum, kemudian surat keterangan badan usaha milik daerah di bidang sistem penyediaan air minum apabila untuk pemanfaatan air minum dan irigasi. Dan dokumen yang diperlukan untuk PLTM atau PMH, mikrohidro, apabila yaitu dokumen teknis, jadwal dan jumlah pengambilan air, kemudian ada gambar, detail desain, jenis tipe sarana yang akan dibangun, kemudian kajian untuk PLTS terapung, jumlah dan pengambilan air apabila untuk pemanfaatan irigasi. Kemudian seperti biasa ada gambar desainnya tadi sudah dikatakan, kemudian rencana pemanfaatan. Jadi ini untuk jelasnya apabila Bapak Ibu pengusaha ingin mengajukan permohonan untuk pengusahaan SDA itu boleh langsung berhubungan dengan sekretariat di Rekomtek di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan. Karena kami akan senang hati memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk pengurusan izin pengusahaan air. Dan itu sangat ditunggu. Bapak Ibu Saudara ingin datang, kami siap. Welcome ya Bu ya. Nah, sekarang Bu untuk pelayanannya nih Bu, apakah sudah tersedia sistem informasi misalkan melalui website atau saat ini masih tersedia di manual Bu untuk mereka datang atau harus datang langsung seperti itu? Untuk sementara memang kita masih sistem. Tetapi memang ke depannya kita punya rencana ada website yang mungkin nggak sendiri ya, kita barangkali sama-sama dengan websitenya Balai Sungai supaya juga pemohon di Balai Sungai juga istilahnya akomodir lah lewat website ini. Jadi terpantau bisa terekam juga jejaknya. Terekam jejak di website Balai untuk pemohon-pemohon yang mengajukan permohonan. Tapi kalau ada yang kurang jelas, kami dengan senang hati menerima untuk boleh konsultasi langsung. Oke. Mungkin ada nomor WA yang tersedia ya Bu ya? Oke, nanti tertera di bawah ini ya. Iya, nanti kita cantumkan nomornya di bawah ini. Oke Bu, berarti Bu ini terkait dengan tadi sudah dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada syarat administrasi, ada juga teknisnya seperti apa, itu semua harus dilengkapi ya Bu ya. Sekarang Bu, untuk alur pemohon ini memasukkan Rekomtek ini atau mengajukan permohonan Rekomtek itu seperti apa Bu alurnya? Di sini memang alurnya sebetulnya sangat gampang. Tidak berbelit. Ya tidak berbelit karena kan kalau berhubungan dengan perizinan nih banyak orang yang bosan, wah ngurus izin lama begitu. Yang lama itu kalau tidak ngurus. Yang lama kalau tidak ngurus, betul Bu. Baik, jadi ini mungkin kita boleh lihat sama-sama proses perizinan persetujuan. Ini pemohon ini sekarang malah sudah dipermudah dari Permenal 2 ini sudah 7 hari.
Kemarin berapa hari Bu? Dari 14 menjadi 7 hari. Lumayan loh, seminggu. Ya, jadi permohonan itu 7 hari tambah 2 hari kerja. Kemudian tapi kalau dia ini coba ini dibaca. Ya. Permohonan izin pengusahaan sumber daya air atau persetujuan dengan jangka waktu 7 hari menjadi 9 hari kalau memerlukan klarifikasi. Kalau tidak memerlukan klarifikasi hanya 7 hari. Kalau memerlukan klarifikasi 9 hari, memerlukan rekomtek itu menjadi 14 hari kerja. Itu hari kerja ya. Iya. Dengan catatan berkas yang dimasukkan itu sudah benar. Jadi apabila jadi ini baik kita masuk di dalam alur pemohon. Jadi pemohon memasukkan permohonan persetujuan ke menteri dengan melalui Dirjen SDA. Kemudian di pemeriksaan persyaratan, kemudian verifikasi teknis, kemudian klarifikasi teknis, rekomtek apabila diperlukan. Kalau tidak diperlukan kita lanjut. Kemudian langsung penetapan izin, penetapan, penolakan atau persetujuan wilayah. Alurnya sebenarnya sederhana saja. Iya, simpel sih Bu ya dari yang Ibu jelaskan itu. Iya. Kalau semua persyaratannya sudah dipenuhi, datanya gitu valid. Biasanya yang menjadi agak halangan apabila data pemohon belum lengkap. Jadi kalau belum lengkap, kita kembalikan lagi berkasnya untuk dilengkapi dan dibuat benar-benar berkas permohonannya. Iya, apalagi yang teknis tadi ya Bu. Iya. Yang aspek teknis ini malah justru yang bisa menambah jumlah hari ya. Iya. Cuma 7 hari, boleh jadi 9 hari. Iya. Bahkan kalau ada klarifikasi lagi boleh sampai 14 hari. 14 hari kalau memang perlu rekomendasi. Kalau tidak perlu rekomendasi, alurnya berjalan saja. Ini langsung dimasukkan, diperiksa, diverifikasi. Kalau ada klarifikasi teknis, diklarifikasi. Kalau tidak lanjut, kemudian langsung penetapan atau disetujui gitu ya Bu. Ada aspek yang menentukan, tapi itu nanti izinnya kan keluar dari Direktorat Bina P. Di Balai Wilayah Sungai itu wewenangnya di rekomtek. Jadi rekomtek itu adalah rekomendasi teknis untuk dapat mengeluarkan surat perizinan ini ya Bu ya. Nah itu syaratnya tadi mudah sekali. Saya pikir selama ini yang berhubungan dengan rekomtek susah nih, yang harus dipenuhi banyak atau apa, ternyata mudah. Kalau Sobat PUPR sudah menyiapkan semua datanya, baik administrasi, data teknis, selanjutnya tinggal memasukkan, tinggal ditunggu prosesnya ya Bu ya. Nah penilaiannya mungkin bisa di waktu penilaian ini verifikasi itu Bu, mungkin bisa di-spill sedikit kira-kira apa aja Bu yang dinilai di situ. Yang diperiksa itu kan sesuai berkas itu, sesuai dengan yang kita sudah katakan tadi, itu adalah yang kelengkapan data saja yang diperiksa dengan aspek teknis. Yang di aspek teknis mungkin Bu. Jadi misalnya jumlah penggunaan air, jadwal pengambilan air, itu biasanya kalau di direktorat biasanya mereka yang ditanyakan kepada kita itu mungkin kadang-kadang tempat pengambilannya. Jadi kita biasanya di sini mengecek lokasinya. Oh, cek lokasi ya Bu. Jadi bukan serta-merta mereka memasukkan, kita cuma verifikasi data aja, udah ada, tapi kita ada juga langsung ngecek ke lokasi gitu ya Bu. Nah tadi ada juga memasukkan desain ya Bu. Nah mungkin di pengecekan di lokasi ini apakah akan disesuaikan Bu desain yang sudah digambar dimasukkan, terus kita lihat hasilnya gimana? Jadi desain itu harus disesuaikan dengan lokasi. Misalnya pengambilan air itu teknisnya seperti apa. Biasanya kita kasih masukan teknis agar mungkin bangunannya lebih maksimal. Kita memang pernah melakukan itu. Jadi adalah persyaratan teknis yang harus kita cek di lapangan bersama dengan tim. Oke, ada nggak Bu kira-kira selama ini dalam menangani pengajuan rekomtek saat verifikasi ke lapangan, misalkan ada yang tidak sesuai dengan desain atau seperti apa, pernah nggak Bu ada temuan seperti itu? Oh pernah ada. Kita kasih masukan. Biasa kan kita mengadakan rapat. Kayak rapat koordinasi gitu ya Bu ya. Jadi dari rapat itu kita memberi masukan. Jadi mungkin baiknya seperti ini supaya misalnya pengambilannya itu tidak gampang sedimentasi atau
dimasukkan ke pemohon. Nah, yang pasti tetap menjaga kualitas dari sumber daya air Dan pengembangan sumber-sumber, kemudian juga dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Oke, nah di bagian Rekomtek sendiri Bu, untuk tindak lanjut pengajuannya jika sewaktu-waktu ada ditemukan yang tidak sesuai nih Bu ya dengan data-data yang dimasukkan, apakah dari pihak kita juga sudah sampai ke memberikan pengawasan dan sanksi seperti itu? Kalau sejauh ini belum, tapi kalau yang tidak sesuai biasanya kita kan itu kita sudah revisi kembali, disesuaikan dengan keadaan lapangan, kemudian biasanya itu terjadi untuk gambar-gambar desain yang seperti tadi saya sudah kemukakan. Apabila mereka memerlukan biasanya kita bilang revisi gambar desain disesuaikan. Jadi kalau sejauh ini pemberian sanksi itu, karena sanksi itu kan bukan dari balai, ya, langsung itu dari Ditjen. Itu biasanya terkait dengan Permen 03. Kalau sanksi itu terkait dengan Permen 03 atau Permen, biasanya disebut itu keterlanjuran. Sudah terlanjur dibangun, belum ada izinnya, belum keluar. Nah, ini mungkin sedikit informasi aja. Permen 03 itu hanya jadi Permen 03 itu untuk pembangunan mau urus izinnya tapi sudah dibangun prasarananya seperti itu. Nah, di Permen 03 ini diperbolehkan untuk mengurus izinnya, tetapi di situ ada sanksi administrasi, ada denda yang harus dibayarkan. Jadi denda itu jumlahnya sesuai dengan hitungannya, ada hitungannya secara jelas itu, lalu dendanya itu juga dibayarkan langsung ke kas negara. Nah, ini untuk diperhatikan. Jadi Permen 03 itu hanya berlaku selama 3 tahun. Jadi teman-teman yang badan usahanya yang belum urus izin itu, kami anjurkan untuk segera mengurus izinnya, karena tenggang waktu itu hanya berlaku sampai tahun 2026 untuk ada yang sanksinya hanya sanksi administrasi. Sesudah lewat tahun 2026, sanksinya adalah sanksi hukum. Jadi lebih rumit. Jadi ini diberi kesempatan 3 tahun untuk mengurus izinnya. Oke, berarti ini sudah dibuka kesempatan dari tahun kemarin ya Bu, 2023 sampai 2026. Kita juga sudah bikin sosialisasi 2 kali terkait permen ini. Dan memang rencana akan sosialisasi lagi dengan tujuan kita supaya yang masih belum istilahnya belum ada izinnya tapi sudah terbangun itu cepat-cepat ngurus izinnya. Iya, tadi saya pas dengar ada Permen 03 nih, jadi dia yang keterlanjuran udah terlanjur dibangun masih bisa diurus. Saya pikir wah seenak itu ya kalau udah dibangun, ternyata enggak nih Sobat PUPR. Jadi kalaupun kita belum memenuhi yang Permen 2 tadi yang baru mau dibuat, sudah harus mengurus perizinan ini, dan yang sudah terlanjur membangun tapi ingin mengeluarkan izin, ada Permen 03-nya tapi tidak semudah itu. Ada sanksi administrasi ya Bu ya. Yang harus dilengkapi. Dan di atas tahun 2026 tadi yang Ibu bilang apa? Jadi Permen 03 ini berlaku 2023 sampai 2026. Sesudah 2026 sanksi administrasi itu akan jadi dengan sanksi hukum. Dengan sanksi hukum. Udah ada sanksi administrasi ditambah lagi sanksi administrasi. Oh udah ada, langsung udah hilang, langsung sanksi hukum. Jadi ini dikasih kesempatan. Lumayan lama sih Bu. Ini sampai 2026 lumayan nih. Jadi dengan waktu ini kami berharap para pelaku-pelaku usaha yang belum ada izinnya tetapi sudah melakukan pengusahaan penggunaan SDA, informasi di sini ada beberapa yang sudah kami tindak lanjuti untuk segera mengurus. Kami welcome. Dan ada satu yang mungkin semua orang menjadi pertanyaan, mengurus izin itu tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Tidak dipungut biaya. Baru saya mau tanyakan Ibu dijelaskan. Tidak dipungut biaya. Kalaupun dipungut biaya itu yang tadi kena di Permen 03 kena sanksi administrasi, tapi itu secara resmi dikeluarkan. Masuk ke kas negara ya Bu ya, bukan masuk ke balai sungai. Jurusnya juga langsung di pusat. Langsung di pusat pengurusannya.
Baik, seperti itu ya Bu ya. Memang itu. Nah itu, sudah dilihat kan Sobat PUPR kesaktian dari Rekomtek ini seperti apa. Nah, dari rekomendasi inilah yang nantinya akan menentukan Sobat PUPR usahanya bakal mendapatkan izin untuk pengelolaan sumber daya air ini atau seperti apa. Ya tadi diperhatikan dari Permen 02 ataupun juga Permen 03 yang sudah terlanjur ini ya Bu ya. Baik, sebelum kita closing ini kita break sejenak ya Bu, tetap di podcast Pasu, podcast asik Sulawesi Selatan. Kembali lagi di podcast Pasu, podcast asik Sulawesi Selatan. Kita sudah ada di sesi terakhir dalam pembahasan Rekomtek di apa ya, kalau boleh dikatakan sesuatu yang menjadi penentu terkait dengan keluar atau tidaknya perizinan terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Masih berbincang-bincang bersama dengan Ibu Vivi. Nah, Bu Vivi, tadi kita sudah berbicara panjang lebar ya terkait dengan syarat apa saja sih yang harus dipenuhi dalam pengajuan Rekomtek ini. Terus tadi juga Ibu sudah jelaskan alurnya seperti apa yang ternyata cukup mudah ya Bu untuk mengajukan permohonan Rekomtek ini. Nah, sekarang Bu kira-kira apa sih Bu yang menjadi harapan Ibu untuk pengajuan Rekomtek ini khususnya yang ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan? Baik, terima kasih Jill. Harapan kami itu pertama untuk teman-teman yang akan melakukan pengusahaan di bidang SDA, misalnya mau bangun bangunan di pinggir sungai atau seperti apa itu, urus izinnya sesuai dengan 02 yang baru mau urus izin tahun 2024. Kemudian yang sudah ketelanjuran bikin, kemudian mau mengurus itu lewat Permen 03 tahun 2023. Dan kami sangat welcome apabila teman-teman pelaku usaha itu mau berniat untuk mengurus. Tidak ada biayanya, jadi tidak ada alasan lah untuk tidak mengurus. Betul, karena gratis gitu kan. Kecuali yang sudah terlanjur tadi. Nah, sudah terlanjur itu ada sanksinya, tapi disetorkan juga ke kas negara. Iya. Oh iya Bu, ada satu yang ketinggalan tadi kan. Mungkin masyarakat tahunya, oh ya udah kalau saya membuat suatu usaha ini baru saya mengurus izinnya. Tapi contoh Bu, misalkan rumah ibadah yang dibangun di pinggiran sungai atau seperti apa, itu juga kena juga enggak Bu? Itu juga memang ada klausulnya tersendiri. Sejauh ini memang belum pernah terjadi. Tapi kalau memang ada terjadi hal seperti itu, kita punya direktorat pembina yang akan mengarahkan seperti apa apabila kita menghadap dengan kasus. Tentunya ada mungkin spesifikasi lain kalau terkait dengan betul sekali. Yang pasti ini semua dilakukan dalam rangka kita sama-sama menjaga nih ya sumber daya air. Ya benar. Jadi tujuannya ini adalah untuk menjaga keberlangsungan sumber daya air. Karena air ini kalau kita tidak pelihara dari sekarang itu, jadi dari mata air bisa jadi air mata ke depannya. Jadi kita tidak berharap ke depannya dapat air mata, tetapi kita ke depannya mendapat mata air. Menjadi warisan bagi anak cucu kita. Ya. Ada tambahan Bu untuk closing statement atau tadi udah menjadi closing statementnya? Mantap banget nih closing statementnya. Jaga mata air agar tidak menjadi air mata. Luar biasa. Jaga sumber daya air kita karena itu alam bukan milik kita, tetapi alam itu kita pinjam dari anak cucu kita yang harus kita jaga dan kita kembalikan ke mereka. Betul sekali. Luar biasa, merinding lah saya dengan closing statementnya Bu. Oke, terima kasih banyak Bu untuk bincang-bincangnya kali ini. Semoga dengan perbincangan kita menambah insight dari Sobat PUPR semua yang sedang menyaksikan podcast Pasu kita di episode keempat ini yang sangat spesial berbicara mengenai Rekomtek si penentu dalam terbit atau tidaknya perizinan terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Bu, saya ada pantun nih penutup. Kalau tadi nggak sempat nih pembukaan. Oh, Ibu juga ada? Tidak ada. Kalau apa Bu? Saya aja. Nanti saya cakapnya. Siap Bu, ini Bu lengkapi dengan cakap. Oke, makan siang lauknya ayam katsu. Cakep. Makannya sambil nonton TV. Cakep. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Pasu. Cakep. Bareng Jili dan juga Ibu Vivi. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya Ibu Vivi. Semoga sehat dan sukses selalu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan selaku Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih Bu dan juga terima kasih pada Sobat PUPR yang sudah setia menyaksikan podcast kita. Ini sudah episode keempat.
Dan jangan lupa juga untuk terus mengupdate informasi di platform media sosial baik melalui YouTube dan juga Instagram di PUPR_SDA_Sulawesi 1 serta di website www.bwssulawesi1.com. Dan yang paling penting, nantikan episode selanjutnya dengan topik yang tak kalah menarik pastinya. Hanya di Podcast Pasu, Podcast Asik Sulawesi 1 yang membahas topik-topik panas seputar dengan pengelolaan sumber daya air. Saya Jili Kinangen pamit undur diri, sampai jumpa.